Halo, kembali dengan saya Miss Teresa dan Mr. Arila di sini. Kita akan melanjutin obrolan kita seputar beasiswa. Sekilas recap, Mr. Arila di sini adalah penerima beberapa kali beasiswa, termasuk 2 kali LPDP ya, Mr. Arila untuk S2 sama S3 ini. Wih, keren banget. Oke, selain itu juga ini Mr. Adila adalah lulusan dari kampus ke-14 terbesar pas S2 ya. Untuk subjek education. Untuk subjek education tetap aja kan kalau berdasarkan subjeknya udah 14 terbesar tuh kayak wah banget. Dunia loh, dunia bukan region gitu. So it's from Monash University dan akan lanjut di Skotlandia di Univ mana? Mr. Adila? Di Edinburgh University, Mbak. Edinburgh University di Skotlandia ya. Terakhir kali kita udah bahas tentang gimana cara nyari beasiswa, gimana nyari kontak ya ke sananya, tips-tips beasiswa secara garis besar tuh apa sih. So if you miss it, silahkan tonton video kemarin sebelum kalian lanjutin ke sini. Oke, kita langsung aja nih. Kan ada 2 syarat yang biasanya paling umum ya untuk beasiswa, yaitu yang pertama essay, yang kedua IELTS atau nilai TOEFL. Kita mulai dengan essay dulu nih. Biasanya tuh kalau untuk essay kayak gitu, apa sih yang harus dimasukin kalau untuk daftar? Oke, thank you Miss Teresa ya kesempatannya. Ini tentang essay. Ini essay enak banget sebenarnya kalau essay. Kenapa? Karena essay itu kita punya banyak waktu. Yang pertama, kita persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Yang kedua, kita coba cari kenalan misalnya awardee sebelumnya yang sudah lolos. Jadi kita bisa juga konsultasi sama beliau secara teknis gitu kan, apa yang dicari sama beasiswa. Nah, aku akan ngomong secara umum nih, beasiswa secara umum, Miss Teresa. Jadi yang pertama yang harus kita tahu kalau kita bicara tentang esai, apapun namanya, esai kah, motivation letter kah, study objective kah, banyak kan istilahnya kan. Nah, yang perlu kita tahu itu yang pertama, siapa provider beasiswanya, dan apa long term goals dari beasiswa tersebut. Taruhlah contoh, misalnya LPDP itu long term goalsnya apa? Dia kan kita mau Indonesia emas 2045 gitu kan. Artinya 2045 itu sumber daya manusianya di Indonesia itu sudah luar biasa, sudah bagus gitu kan. Apa yang diinginkan LPDP agar awardee-nya bisa berkarya, bisa mengabdi untuk Indonesia gitu kan. Nah, otomatis apa yang harus kita cantumkan dari essay kita adalah yang kita, voluntary activities kita. Apa yang membuat kita deserve untuk diterima adalah ketika kita punya jiwa sosial yang tinggi misalnya. Nah, hal-hal seperti itu boleh kita cantumkan. Nah, misalnya apa istilahnya, organisasi dulu misalnya kan waktu S1, apa organisasi kita, apa keterlibatan kita di social activities, karena itu yang diinginkan oleh beasiswanya. Nah, boleh juga kita tahu siapa kita terlibat di bidang mana dan kita mau ngambil jurusan apa. Nah, kalau kita udah tahu jurusan apa yang kita mau ambil, kita bisa arahkan beasiswa tulisan esai kita sesuai dengan keterlibatan kita di selama ini, pengalaman akademik dan pengalaman sosial kita dengan apa yang akan kita lakukan pas kita lanjut S2 atau lanjut S3. Dan apa yang akan kita lakukan setelah kita selesai, karena itu pertanyaan itu pasti ada tuh. Kita apa kontribusi kita. Nah, kalau 3 hal ini kita apa istilahnya ya, dari pengalaman akademik kita bagus, pengalaman organisasi kita bagus, social activities kita bagus, kita hubungkan dengan kontribusi kenapa kita mau ngambil jurusan tersebut. Nah, setelah kita balik apa rencana kita 2-3 tahun setelahnya. Nah, itu kita rangkum dalam jumlah kata yang diminta oleh masing-masing beasiswa, harusnya itu cukup. Kenapa jumlah kata itu yang saya sebutin? Karena itu tergantung beasiswanya. Taruhlah Fulbright beasiswa itu biasanya nggak kasih jumlah kata, tapi dia bilangnya 1 halaman. Nah, ini 1 halaman ini ya biasanya 700 sampai 1.300-an kata, tergantung font yang kita gunakan. Nah, ini strategi juga nih kita. Jadi tergantung. Jadi kalau misalnya kita nulis esainya, ya kita sudah harus punya apa istilahnya ya, peta. Kayak gitu di awal saya mungkin perkenalan diri sedikit, tapi bukan yang siapa nama orang tua, siapa nama bukan yang kayak gitu, tapi kita memperkenalkan diri secara tidak langsung. Kita kayak apa ya, kayak show that we are a deserved candidate kayak gitu. Jadi kita
saya selalu bilang ini, we will never have second chance to give the first impression. Kita nggak akan punya kesempatan kedua untuk ngasih first impression. Dan dia baca studi siapa orang itu yang ngelihat esai kita akan baca di awal paragraf kan. Kalau nggak tertarik, otomatis langsung ya udahlah. Jadi harus benar-benar menarik tuh di awal. Nah setelah itu kita masuk apa kontribusi kita selama ini misalnya. Nah tergantung berapa jumlah kata. Kalau LPDP jumlah katanya kan ada 3 esai itu. Ada yang 1.500, ada yang 2.000 kata. Nah, kalau master 2, ada 1.500, ada 2.000 kata. Nah, kita tinggal atur tuh, apa di 1.500 kata ini ceritain tentang diri. Dan 2.000 kata tentang kontribusi. Kita tinggal atur, saya mau cerita apa ya. Yang penting progresif, berjalan. Bisa kita pakai timeline. Maksudnya, waktu semester kayak gini, apa, pasca kuliah, apa, boleh pakai timeline kayak gitu. Nah, boleh, intinya kayak gitu. Kita tahu, kenali beasiswa kita, apa yang beasiswa ingin tahu dari kita, apa yang beasiswa, goalnya beasiswa apa, dan kita coba hubungkan goal beasiswa tersebut dengan pengalaman akademik dan pengalaman organisasi kita, social activities kita. Gitu sih Mbak Teresa. Wih, kayaknya udah lengkap banget sebenarnya ya. Tinggal nyesuaiin sama diri kita lagi mau kayak gimana ya kira-kira. Benar, kapan-kapan mungkin kita bisa lebih detail sih Mbak. Kalau kita mungkin next time kita bisa coba emang betul-betul bahas, kita kasih contoh esai dan kita lihat apa gunanya paragraf ini, apa gunanya paragraf yang lain. Mungkin bisa. Boleh banget tuh. Sayangnya aku nggak nyiapin yang. Nggak apa-apa. Atau kalau enggak, kalau teman-teman mau, kalian bisa langsung ambil kelas dengan Mr. Adila, ngobrol-ngobrol langsung, biar sekalian dibenerin nih, esainya kan juga bisa. Gitu ya. Oh iya boleh, proofread gitu ya, boleh. Nanti kita lihat aja. Oke, biasanya nih yang suka bingung, apalagi kalau misalnya mungkin kalau misalnya anak universitas, anak yang udah sarjana yang S1 mungkin udah punya pengalaman organisasi, udah cukup tahu untuk cari pengalaman ini itu ya, tapi untuk mereka-mereka yang masih di SMA lalu mau lanjut keluar biasanya suka bingung kalau misalnya ngerasa nggak punya prestasi, apa yang bisa dimasukin ya ke dalam esai ataupun riwayat pendidikannya itu. Oh ya, oke. Yang paling tahu diri kita itu pasti diri kita sendiri, ya nggak, Miss Teresa? Benar. Ya nggak? Pasti yang paling tahu diri, pasti kita ada sesuatu hal yang membuat kita berbeda. Contoh nih Mbak, kalau misalnya masih SMA, saya juga banyak menceritakan pengalaman tentang SMA waktu di esai saya, karena saya kan waktu itu sempat, saya kan di pesantren Mbak. Nah, sempat di esai saya itu, prestasi itu nggak harus yang besar. Yang harus juara nasional, juara apa, nggak harus. Nah, sempat nih ditanya tentang kontribusi di esai itu. Dan saya bilang kontribusi saya sekecil kayak gini. Saya anak pesantren. Nah, akhirnya pas balik ke kampung halaman misalnya, contoh kecil ya. Nah, ke kampung halaman tuh di sana nggak pernah ada yang ngisi misalnya ceramah tarawih misalnya yang bagi yang muslim mungkin ya. Nah, I simply say that ya akhirnya saya ngisi ceramah tarawih selama 10 menit. Dan sekecil itu kontribusinya dan itu bisa dikatakan sebagai kontribusi. You get my point? Jadi nggak harus itu kayak nggak harus yang juara nasional, nggak harus. Jadi bagian dari organisasi, ngajar adik-adik, melibatkan mereka dalam misalnya kalau di OSIS nih, terlibat dalam kegiatan OSIS, terus melibatkan mereka dalam kegiatan apapun dalam OSIS tersebut itu sebagai kontribusi sebenarnya. Kalau buat adik-adik yang masih SMA dan mau lanjut di luar misalnya minta studi objektif kayak gitu. Tapi biasanya kalau studi objektif untuk kampus sih, kalau untuk S1 biasanya mereka minta kita mau jadi apa gitu kan, biasanya lebih ke situ. Beda sama kalau misalnya beasiswa yang untuk beasiswa, beda sama yang dari kampus. So it really depends. Makanya aku bilang tergantung esainya ini tergantung minta esai apa gitu. Apakah beasiswa, apakah yang dari kampus. Oke, motivation letter yang dari kampus. Itu sih Miss Teresa. Terus kalau misalnya nih ada prestasi yang kayak bagus banget, dia juara 1 nasional, menang lomba kimia gitu. Tapi dia mau masuk ternyata dia mau masuknya ke engineering, kan beda ya. Kira-kira itu bisa dipakai nggak ya prestasinya? Ya, bisa Mbak, bisa. Kenapa? It shows that the person has apa ya istilahnya ya. Prestasi apapun itu bisa kita gunakan Mbak. Artinya gimana? Artinya itu memperlihatkan satu, bahwa anak ini yang punya prestasi kayak gini, meskipun ketertarikannya di bidang engineering, tapi ternyata anak ini apa istilahnya bersedia dan siap untuk berkompetisi kayak gitu. Paham nggak maksud aku Mbak? Jadi dia punya keinginan untuk maju.
Jadi sekarang tuh kan zamannya udah bukan apa istilahnya ya, satu jurusan gitu kan, multidisciplinary kan sekarang. Zamannya sekarang multidisciplinary. Jadi kalau ditanya, ini kok juara satunya kimia, mau masuk engineering, ya kita jawab aja. Sekarang itu zamannya kita kolaborasi. Jadi kalau semakin banyak yang kita tahu, makin banyak expertise kita, makin bagus. Meskipun yang kita dalamin cuma satu, tapi dengan kita zamannya multidisciplinary kayak gitu, jadi otomatis kalau aku tahu banyak hal ya nggak apa-apa gitu kan. Justru itu jadi poin penting. Nggak harus karena misalnya maunya ngambil education terus juara lomba ceramah nggak mau dimasukin, nggak apa-apa. Boleh silahkan dimasukin. Tapi akan jadi nilai plus kalau emang jurusannya persis sama dengan yang juaranya kayak gitu. Jadi itu otomatis jadi poin penting. Tapi nggak apa-apa juga kalau nggak berhubungan gitu. No problem. Oke. Okay. So just be creative with how you make your essay. Basically kayak gitu ya, Mr. Adila. Kita harus iya benar. Jadi kata-katanya aja nih, kita aja yang ngatur nih. Gimana kita kira-kira kata-katanya supaya kita attract the attention of them. Kita harus cari sesuatu yang berbeda. Aku mungkin contoh simple Mbak ya, mungkin aku selalu mikir ini yang berbeda dari aku apa ya dengan orang lainnya. Aku mau masuk education, tapi ada hal yang berbeda. Ada yang berbeda. Yang berbedanya apa? Aku waktu S1 ternyata ngambilnya jurusan bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Contoh nih ya. Oke. Jadi akhirnya setiap aku wawancara, aku selalu ngomongin itu yang pertama. Kenapa? Karena itu akan menarik perhatian dia. Kok bisa ngambil bahasa Inggris dan bahasa Jerman juga? Paham nggak? Nah, yang kayak gini nih, yang kayak kita cari apa ya yang membuat aku kayak berbeda dari calon awardee lain gitu kan. Mereka kan nanya, ini kan ada ribuan orang yang daftar gitu kan. Kita harus membuat orang yang baik itu di esai ataupun maupun di wawancara supaya dia tertarik sama kita. Oh, ini anak. Nah, kayak gitu. Meskipun bahasa Jerman ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan teaching misalnya kan. Nggak ada kan. Nah, tapi dia langsung bilang, oh kok bisa gitu kan. Nah, akhirnya di situ kalau dia udah nanya kok bisa, misalnya kita diwawancara, nah itu kan kita bisa mengalihkan kemana-mana gitu kan. Nah itu menunjukkan kita bisa manajemen waktu yang baik, misalnya kita pekerja keras, misalnya gitu kan, kita target oriented, misalnya kan. Nah kayak gitu. Dari cerita-cerita itu kita harus menunjukkan nilai-nilai tersebut. Jadi kadang, saya lompat-lompat nih jadinya Mbak Teresa. Misalnya nih, kita ditanya pertanyaan, tunjukkan misalnya apakah Anda pribadi yang misalnya bertanggung jawab. Atau apakah Anda pribadi yang target oriented? Kita jangan jawab di esai kita bahwa misalnya kita mau bilang, oh saya target oriented, saya orangnya kayak gini. Enggak, itu enggak membuktikan apapun. Jadi di esai kita itu, kita ceritakan sesuatu, kegiatan atau apapun itu, yang dengan kegiatan tersebut itu memperlihatkan, merefleksikan bahwa oh ini orangnya target oriented dengan kegiatan tersebut. Nah, jadi bukan kita ngomong saya orangnya bertanggung jawab, saya apa gitu, tapi kita menunjukkan value tersebut melalui kegiatan ataupun melalui background apa istilahnya experience. Nah kayak gitu. Itu kayaknya jadi kita narasinya harus lebih enak sih kalau kita biasa itu bernarasi dengan cerita-cerita yang akan menunjukkan bahwa oh anak ini ternyata kayak gini. Nah, gitu mungkin ya Mbak Teresa ya. Oke, cakep banget nih jawabannya. Kira-kira mungkin teman-teman udah dapet ya gambaran besarnya kalau mau bikin esai gimana. Nggak usah minder sama yang kalian punya, kalian harus bisa kreatif, cari value-value-nya, tarik untuk jadi bahan esai kalian. Oke, sekarang kita lanjut nih. Sekecil apapun itu. Iya, sekecil apapun itu. Mungkin kayak sekadar aktif di kelas doang, mungkin nggak OSIS nih, OSISnya mungkin persaingan susah, terus aktif di kelas, atau mungkin bahkan mungkin bukan secara akademis aktifnya, misalnya kalian setiap kali kelas ada permasalahan tertentu, kalian selalu jadi penengahnya, atau kalian bisa jadi yang penenangnya, itu juga bisa jadi poin plus kan ya, Mr. Adila? Halo, Mr. Adila? Halo? Oke. Halo, Miss Teresa. Oke. Ya, udah. Jadi sekecil apapun bakal bisa jadi poin plus kalau kita bisa ngaturnya ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua nih. Tadi kan tentang esai, satu lagi tentang IELTS atau TOEFL. Jadi kan kompetensi bahasa Inggris sering jadi salah satu persyaratan utama untuk daftar beasiswa ya. Biasanya standarnya itu seberapa ya, Mr. Atila?
Oh ya, kalau standar untuk beasiswa, hampir semua beasiswa sih standarnya nggak ada, jarang beasiswa yang mensyaratkan lebih dari 6,5 untuk IELTS. Jadi kalau misalnya IELTS, kalau LPDP untuk luar negeri sekarang 6,5. Beda sama PhD. Kalau PhD sekarang 7. Jadi kalau untuk lanjut S3 minimal IELTS 7, kalau untuk S2 6,5. Jadi buat adik-adik SMA atau teman-teman yang mau lanjut S2, kayaknya 6,5 itu it is more than enough untuk apply beasiswanya. Kalau lebih di atas itu ya alhamdulillah lebih bagus lagi. Kalau khusus ITP biasanya 550-an. Kalau Australia Awards itu kan 525. Kalau Australia Awards 525 untuk ITP. Kalau Fulbright kayaknya 550 kalau bukan 570 ya. Kayak gitu. Jadi itu sih. Cuman kalau aku bicara dari konteks LPDP, kalau untuk yang mau apply S2 untuk luar negeri, sekarang LPDP luar negeri udah nggak pakai TOEFL ITP khusus untuk LPDP, makanya IELTS 6,5 kalau LPDP. Tapi kalau beasiswa lain masih pakai kok, kayak Australia Awards sama apa ini Fulbright masih pakai ITP. Beberapa aja berarti. Berarti lebih aman kita cari IELTS ya, biar bisa dipakai di semua tempat ya. Ya, kalau aku sih ya emang sih kita harus invest lagi kan, invest money, invest time kayak gitu kan. Tapi saya kira ini nggak ada apa-apanya dibandingkan kalau kita udah dapat beasiswanya gitu kan, monthly apanya istilahnya tuitionnya gitu kan, wah udah lumayan lah gitu kan. Apalagi, iya sih, saya juga dulu pernah dengar kalau misalnya untuk daftar beasiswa kita nggak boleh ragu untuk ngeluarin, ngecek duit dulu ini biar invest gitu. Biar nanti kan return-nya kan lebih besar daripada yang kita keluarin gitu ya. Jauh lebih besar, Mbak. Terus kalau dulu Mr. Adila persiapan untuk IELTS-nya berapa lama ya kira-kira? Ya, aku dulu kalau sekarang kan alhamdulillah kan udah ngajar IELTS lama gitu kan, udah dari luar juga, jadi alhamdulillah udah nggak sulit-sulit amat. Tapi dulu aku cerita based on experience waktu masih S1 nih. Jurusan aku mungkin iya bahasa Inggris, jurusannya bahasa gitu kan. Tapi ya nggak gampang-gampang juga gitu IELTS-nya. Akhirnya yang aku lakuin itu ya praktis IELTS. Tapi alhamdulillah sekali praktis sudah langsung dapat sih skornya waktu itu. Tapi emang praktisnya mungkin sekitar 6 bulanan lah kira-kira fokus gitu kan. Itu setiap hari latihan gitu kan. Jadi ya kalau aku sih, kalau teorinya kan kalau dari skor 6,0 naik ke 6,5, kalau secara teori kan itu butuhnya mungkin 3 bulan ya, berapa jam gitu kan, praktis mungkin 3 jam sehari untuk naik 0,5. Ini nggak gampang sih sebenarnya, harus betul-betul konsisten dan komitmen. Dan ya saya pribadi I did that one, I was really committed to that. Jadi setiap hari emang praktis dan ya alhamdulillah bisa dapat skornya, apply beasiswanya juga alhamdulillah beasiswanya dapat gitu. Jadi ya sorry Nyela, kalau boleh tahu skornya berapa ya Mr. Adila? Nah, waktu itu dapatnya 7 waktu yang awal ya, yang awal gitu kan. Nah, tapi yang emang berapa latihannya luar biasa kan, 6 bulan latihan terus gitu kan. Jadi ya saya kira ya bisa lah, maksudnya sesuai lah dengan usaha yang dilakukan kayak gitu. Emang nggak itu bisa tahun 2014 Mbak, Mister Reza, 2014, 2015. I see. Emang nggak bisa langsung kayak kita belajar sebentar terus ini ya, terus langsung jadi wah jadi hebat gitu. Pasti kan juga butuh invest waktu yang banyak untuk latihan. Makanya di kelas aku, Mister Reza, nih di kelas aku biasanya aku bilang ke siswa di BISI, aku bilang jangan harapkan kelas yang hanya 1,5 jam ini. Aku biasanya bilang kayak gini, kita 1,5 jam di sini, tapi aku nambahin dengan materi-materi kan, materi Cambridge minimalnya gitu kan, kita kasih, harus praktis juga di rumah. Jadi kita wajib kasih PR nih buat student BISI. Nggak boleh cuma di kelas 90 menit. Jadi selain kelas 90 menit, nanti di BISI berarti jangan kapok kalau dikasih tugas buat nulis terutama. Kalau nulis kan penting banget tuh, kita kasih feedback apa nih di writing section kan. Gitu. Jadi jangan ngeluh ya kalian kalau bisa dapat PR nulis dari Mr. Adila. Soalnya itu kan demi kebaikan kalian juga, biar nilainya masih gitu. Bener banget Mr. Reza. Oke. Ada tips dan trik lain nggak untuk mencapai ini nilai IELTS yang diinginkan?
Strategi Mr. Adila di dulu kayak gimana kira-kira? Kalau aku sih pribadi persisten, Mbak. Mungkin emang harus komitmen dalam sehari itu harus praktis. Habis subuh misalnya atau sebelum tidur misalnya, tergantung. Kita cari golden time masing-masing. Kita kan ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang apa gitu kan. Jadi kita cari prime time kita, golden time kita, and then we have to practice on that time. Gitu. Yang kedua, mungkin kalau aku sih di mungkin kayak speaking dengan writing kita butuh collocations and idioms. Jadi ya dari sekarang mungkin nggak apa-apa sambil belajar di BEC mungkin ya, sambil juga mungkin lihat di YouTube gitu kan, apa istilahnya, cari resources yang mungkin kita bisa nonton idioms, penggunaan idioms secara apa istilahnya, biar kita bisa make di speaking khususnya untuk idioms, dan mungkin kalau di 2 or 3 phrasal verbs mungkin untuk yang di bagian writing supaya kita bisa pakai lexical items yang nggak common gitu kan. Jadi mungkin ya nonton YouTube, tapi poin kalau yang utama dari aku sih emang kita harus persisten praktis ditambah dengan YouTube, ditambah dengan ya apply for to BEC and then you can meet in the class. Jadi kita bisa ngasih bakal dibantuin ya, sama Mr. Adila ya, langsung in detail ya, sama Miss Teresa juga. Jadi iya bisa antar kita berdua nih. Kita sering collab ya Mr. Adila ya, megang murid. Oh boleh Mbak. Iya kita kan selalu collab kan. Jadi iya, kita selalu collab. Miss Teresa speakingnya luar biasa, nanti dibantu sama Miss Teresa di speaking gitu kan. Nah kita nanti bisa aku yang handle writing boleh. Pokoknya we committed gitu. Kita insya Allah selalu komitmen dengan student. Aku kayak gitu Mbak. Biasanya habis kelas ya udah tetap in touch dengan student biar mereka benar-benar bisa dapat kan skornya, kan dapat beasiswanya, dapat yang benar sama sih kayak aku. So we in BEC kita ini selalu berusaha ngasih yang terbaik untuk kalian. Jadi jangan ragu buat menggali ilmu dari tutor-tutor kita di BEC. Saya pasti akan dibantu sekuat hati, bahkan di luar kelas kalian ganggu juga nggak masalah. PR seberapa banyak, kalau kalian mau tahu ya sebenarnya PR tuh memberatkan untuk para guru juga loh, karena kita harus ngoreksi, tapi kita nggak keberatan, ya kan? Iya benar. Kan? Kita nggak keberatan sama sekali. Kalau itu artinya kalian bisa mencapai goalnya kalian. Gitu. Oke deh, kayaknya untuk IELTS cukup ya. Kalau misalnya mau tahu lebih banyak lagi, kalian bisa langsung daftar kelas di BEC, di focusielts.com, cari Mr. Adila, atau misalnya mau cari saya juga boleh, atau cari tutor lain yang bagus-bagus juga. Kita punya banyak tutor yang bener-bener pinter-pinter banget, bisa membantu kalian. So, kalian bisa nanya-nanya sepuasnya di sana, langsung bisa dikasih tahu kelemahannya di mana, kalian harus nguatin di mana lagi, strategi-strategi gimana, bisa berbagi di kelas nanti. For now, kita harus end dulu karena again durasi, ya ampun, kalau ngobrol rasanya cepat banget ya waktu berlalu ya, Mr. Adila. Iya benar Mbak. Oke, sebelum kita akhiri nih, ada pesan terakhir nggak untuk para pencari beasiswa? Apply the scholarship. Apply the scholarship, itu ya yang paling utama ya. Oh ya, satu lagi mungkin boleh ya. Whether we believe we can or whether we believe we can't, we are absolutely right. Jadi ketika kita berpikir bisa dan ketika kita berpikir enggak, waktu itu kita benar tuh. Jadi maksudnya the only one way so that we can get a scholarship, ya kita harus optimis dulu. So we have to think that yeah we can. Oke, jadinya ngambil slogannya ini di Amerika nih. Yes we can gitu kan? Yes we can. Oke. So it's all in our mind. Kalian harus positive thinking, pantang menyerah, dan yang terpenting harus apply. Kalau nggak apply, kata Mr. Adila, ya nggak bakal lulus. Gimana lulus kalau nggak apply? Ya benar banget. Benar ya. Oke. Thank you so much for the time, Mr. Adila. Thank you, Miss Teresa. Dan sebagainya. Kalian kalau mau tahu lebih banyak lagi tentang Mr. Adila, bisa langsung ke kelasnya. So, see you in class, guys. Bye-bye. Thank you. Yeah.